saya Kang Billy dalam acara Vina Talk, ngobrol-ngobrol santai seputar keuangan bareng Halo Vina. Oke, ini Vina Talk perdana. Halo Vina, senang banget saya dapat kesempatan untuk jadi host, dan kita hari ini rencananya akan ngebahas tentang zakat 101. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol banyak seputar zakat. Dan alhamdulillah sebelah kiri saya udah ada Kang Tantan ya, selaku funding manager dari Rumah Zakat. Assalamualaikum Kang. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke ya. Jadi hari ini kita akan banyak ngobrol tentang Rumah Zakat Kang di podcast perdana ini. Mungkin sebelum kita mulai, boleh sedikit mungkin kasih perkenalan Rumah Zakat. Rumah Zakat. Apa sih Kang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Vina, alhamdulillah kita Rumah Zakat diundang ya kalau Vina. Dan kalau ngomong perkenalan, alhamdulillah Rumah Zakat itu betul tadi ya. Salah satu fungsinya menyalurkan zakat. Kita alhamdulillah berdiri sejak 98 dan alhamdulillah sudah mengalami perjalanan selama 22 tahun sampai 2020. Jadi Rumah Zakat itu adalah lembaga, betul kan, lembaga zakat tadi ya, yang fungsinya pertama menghimpun gitu ya, menghimpun dana-dana sosial, zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Lalu kita kelola dan kita salurkan. Nah, kita salurkan saat ini ada 4 program ya, 4 program yang kita intervensi. Ada program pendidikan, kemudian ekonomi, ada kesehatan dan juga lingkungan. Jadi dana zakat dari para muzaki yang zakat, yang berinfak ke Rumah Zakat itu kita kelola dengan program, kemudian disalurkan kepada para mustahik. Oke. Jadi ya clear ya. Jadi Rumah Zakat itu satu lembaga amin tadi ya. Jadi tugasnya adalah menghimpun dana masyarakat, dana sosial, terus didistribusikan ke program ya, ada bantuan sosial, ada wakaf gitu ya. Nah, Kang Tantan, ini kan kita lagi ngobrolin tentang zakat ya. Ngomongin zakat. Sebenarnya hakikat dan keutamaannya itu seperti apa sih? Jadi sebelum kita lebih lanjut mungkin ngebahas tentang jenis zakat, apa aturan kayak gimana. Yang saya tahu dan pernah saya baca kalau ngomongin zakat itu kan lebih ada 2 hal katanya. Lebih pertama membersihkan, mensucikan, dan kedua itu adalah menambahkan. Nah, ini mungkin Kang Tantan lebih paham dan kompeten. Bisa jelasin sedikit mungkin keutamaannya dan hakikatnya apa sih? Baik. Kalau ngomongin tentang keutamaan hakikat zakat itu sebetulnya kita bisa tarik dulu ya dari konsep awal itu harta. Kan zakat itu menurut pengertiannya adalah ya harta yang kita keluarkan ya, yang wajib dalam negara itu dikeluarkan ketika syaratnya sudah terpenuhi. Gitu. Nah, kita tarik dulu berarti zakat harta itu kan hakikatnya adalah titipan ya. Jadi kalau Allah itu menitipkan harta itu ke kita. Nah, dalam titipan itu Allah kasih syarat. Ini harta ini saya kasih ke kamu gitu ya. Tapi jangan lupa sisihkan untuk zakat, untuk yang kurang mampu dan segala macam. Nah, jadi ketika zakat itu dikeluarkan, maka kita sudah menjadi seorang yang dititipin yang baik gitu ya. Kalau kita dititipin tapi hak-haknya dilanggar gitu, merasa punya sendiri, oh ini hartanya kan punya saya. Kita tidak memperhatikan hak yang lain. Nah, jangan kalah suatu saat harta itu, titipan itu kalau ambil dengan yang lebih misalnya gitu. Nah, tadi ya makna itu juga tadi sudah disebutkan, betul. Ini gampangnya sih kalau buat para teman-teman milenial juga, sobat Vina, buat dia gampang ngapalinnya tuh. Tadi 2 udah disebut, kita ada 4B makna zakat itu. Yang pertama memang itu berkah. Yang kedua tuh betul bersih, membersihkan. Terus bertumbuh. Terus membereskan. Membereskan. Jadi ketika zakat itu ditunaikan, maka insya Allah itu sudah jadi kepastian gitu ya. Karena selama saya menjadi amil zakat, pengelola zakat ya, kita tidak pernah mendengar ada seorang muzaki yang mengeluarkan zakatnya tiba-tiba usahanya bangkrut, zakatnya miskin gitu ya. Jatuh miskin. Yang ada tadi makna yang tadi itu Allah penuhi. Usahanya jadi berkah, yang ada tabungan segala macam, bersih dan segala macam. 4 itu tadi. Jadi 4 hal tadi ya, ngomongin zakat tadi disampaikan oleh Kang Tantan. Bersih, berkah, bertambah, dan membereskan. Saya senang Kang bilang konsep ini. Kebetulan yang sampai saat ini yang selalu saya ingat adalah
co-founder kita dari Pak Eko itu selalu menyampaikan kalau dalam seminarnya yang selalu saya ingat adalah harta itu benar adalah titipan. Jadi baik tidaknya harta itu sebenarnya kembali lagi kepada individunya. Jadi kayak kalau misalnya kita menggunakan harta itu dengan baik, ya insya Allah itu akan menjadi berkah dan akan berkepanjangan lah gitu. Tapi kalau misalnya sebaliknya kita menggunakan itu tidak baik lah, akan balik lagi lah tidak ada manfaatnya gitu bagi kita. Jadi balik lagi salah satu upaya untuk membersihkannya itu adalah tadi ya dengan zakat. Nah, Kang Kardan ya, jadi tadi udah clear tentang keutamaan dan makna zakat. Sekarang kalau ngomongin zakat sendiri nih, sebenarnya kan jenisnya itu yang saya tahu juga ada banyak ya, ada zakat penghasilan. Tapi mungkin orang pada umumnya ngehnya itu adalah hanya zakat fitrah misalnya kan pada saat hari raya Idul Fitri aja sekali itu. Tapi di luar itu kan ada zakat yang lain, ada zakat fitrah, zakat penghasilan, ada zakat mal, harta dan lain-lain. Kita mungkin bisa kasih sedikit penjelasan ke teman-teman sobat kita di sini mungkin tentang jenis zakat itu sebenarnya ada apa aja sih yang perlu diketahui dan mungkin yang wajibnya. Kalau ngomongin wajib semua insya Allah. Ya. Jadi kalau kita ngomongin jenis zakat sebetulnya biar gampang itu. Jadi kalau yang namanya zakat itu ada dua. Tadi betul sudah disebut. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat mal ini yang banyak turunannya. Oke, kita masuk ke zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan itu ketika kita nanti bulan Ramadan, bulan puasa. Setelah 3 bulan puasa. Aturannya hanya bulan Ramadan. Jadi nggak boleh misalkan Kang Billy sekarang pengen jangan zakat fitrah di bulan sekarang nggak boleh. Hanya dikeluarkan di bulan Ramadan. Nah, yang kedua itu zakat mal. Zakat mal ini yang banyak turunannya. Tadi kan disebut beberapa, ada zakat tabungan, zakat penghasilan, zakat emas, zakat pertanian. Sekarang para ulama juga ada teman zakat saham, zakat barang mewah, dan lain-lain banyak begitu. Berarti kayak misalnya potong tadi ya. Jadi kayak ada tadi zakat barang mewah juga. Jadi itu nggak dikategorikan satu kayak dalam satu kategori zakat harta ya, beda lagi ya? Itu ikan harta sebenarnya. Karena para ulama membreakdownnya. Ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya adalah dari pertanian. Untuk memudahkan penghitungannya dan lain-lain, maka disebutnya zakat pertanian. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari penghasilan saya sebagai dokter, sebagai karyawan, sebagai lain-lain juga ya. Selama profesi itu halal, itu zakat penghasilan sebutnya. Ada lagi yang zakat hadiah misalnya. Ini sumber hartanya dari mana? Dari hadiah. Maka disebut zakat hadiah. Maka cara ngitungnya pun beda. Ya, menarik. Jadi intinya tadi ada 2 kategori besar ya tantangannya. Jadi ada yang pertama adalah zakat fitrah yang biasanya dikeluarkan 1 tahun sekali ya. Iya, pas Ramadan. Setelah Ramadan kita selesai puasa. Nah, kedua ada zakat mal atau zakat harta. Zakat harta ini turunannya ternyata banyak juga ya. Banyak ada tadi tentang penghasilan, ada tentang emas, investasi, saham, bahkan ada hadiah. Nah, mungkin kita akan coba bahas 3 poin besarnya aja Mas. Karena ini kebetulan yang sesuai ada di Halovina ya. Jadi kita akan coba bahas breakdown sedikit satu-satu tentang pertama mungkin zakat penghasilan. Yang kedua adalah zakat harta atau emas ya. Emas mungkin ya. Dan ketiga adalah zakat investasi. Kita akan breakdown. Nah, mungkin yang dari 3 poin ini yang membedakan apa dan aturannya seperti apa? Baik. Yang pertama zakat penghasilan mungkin ya. Zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu ya tadi ya sarannya. Satu sumbernya halal ya, berarti kan profesi kita halal. Jadi tidak boleh misalkan profesi saya merampok, merampok bank sekian itu dijakatkan, nggak boleh. Dibersihkan zakat. Mentang-mentang tadi ada apa? Maknanya membersihkan. Wah saya sudah merampok padahal bersih, nggak boleh. Nah jadi zakat penghasilan itu adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan kita ya. Tadi apapun profesinya selama halal. Aturannya bagaimana? Aturannya itu adalah 2,5% dari yang kita hasilkan. Nah, bedanya dengan zakat dengan zakat tabungan emas tadi kan sebenarnya. Nah, ini zakat penghasilan adalah zakat yang kan zakat itu ada aturannya ada 2 ya. Yang pertama dia nyampe nisab, yang kedua dia nyampe haul. Jadi nisab itu batas minimalnya. Batas minimal itu adalah 85 gram emas gitu ya. Kalau pertanian 520 kg beras,
itu hadisnya panjang ya, kita rangkum pokoknya 520 gram beras. Terus kalau haul itu adalah masanya. Jadi kayak dari tahun Hijriah ke tahun berikutnya. Ada zakat-zakat yang itu tidak usah nunggu setahun. Salah satunya zakat penghasilan, kemudian zakat pertanian. Itu ketika dia panen langsung begitu masuk nisab keluarkan. Begitu ada gajian keluarkan. Nah, termasuk zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu nisabnya adalah 520 gram beras. Itu para ulama sepakat dulu ya. Jadi karena dikiaskan, hukumnya itu hukum kias. Kias itu apa ya? Disepertikan. Jadi kita kerja, kalau petani kan bertani ketika panen, nah panennya karyawan, panennya nisabnya itu zakat penghasilan dari 520 kg beras. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar ada beras ini sekitar 6,2 juta ya. Betul. Batas nisabnya. Iya, tinggal diratakan ya. Nah, cara ngitungnya gampang. Berarti ketika penghasilan kita sudah nyampe 6,2 juta, itu tinggal kali 21%. Maka tinggal dibayarkan. Itu yang zakat penghasilan tadi ya udah clear ya. Jadi ada dua ya, kita tambahkan di dalam. Ada nisab, ada haul. Nisab itu lebih ke batasnya. Batas terbawah itu seseorang harus wajib zakat itu berapa? Terus haul itu jangka waktunya lah. Terus pertanyaannya gimana kalau misalkan penghasilannya belum nyampe 6,2 juta misalnya? Ya, kan ada infak aja. Untuk bukan menjadi alasan. Iya. Saya ini belum nisab nih. Gaji saya nggak usah berarti saya. Iya. Kita harus dijadikan dalam infak. Jadi tadi clear ya, kalau misalnya tadi untuk zakat penghasilan dulu nisabnya itu adalah 520 kg beras atau sekitar 6,2 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman yang misalnya let's say gajinya 7 juta itu udah wajib tuh. 7 juta jadi sekitar 2,5%, mungkin sekitar 180 ribuan. Nah sekarang ngomongin zakat emas. Kang, membedakan zakat emas ini mungkin aturannya seberapa nisab dan haulnya kayak gimana? Kalau emas itu jelas ya nisabnya 85 gram emas. Jadi ketika misalkan kita punya emas itu sudah jumlahnya 85 gram itu sudah keluaran zakatnya. Berapa? 2,8% tetap sama. Nah, cuman ada beberapa perbedaan nih untuk ngitung zakat emas itu. Kalau jadi emas yang wajib zakat itu yang disimpan kan. Jadi misalkan ya, Akang yang punya emas totalnya 90 gram. Nah, yang dipakainya 5 gram. Dipakai itu perhiasan cincin. Walaupun nggak boleh ya. Dipakai lah kan 5%. Jadi yang kena zakatnya itu yang 85 gramnya. Yang dipakai itu yang tidak. Jadi ada pendapat jadi yang disimpan. Itu 85 gram ya. Mungkin kalau per gramnya sekarang sekitar 675 juta itu sekitar 57 juta. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman nih di rumahnya punya nyimpan emas batangan gitu atau emas fisik sekitar masuk nisab tadi wajib zakat tuh 2,5%. Jadi kalau 60 juta 1,5 juta. Itu emas fisik. Kalau emas yang sifatnya online misalkan itu apakah termasuk juga? Termasuk juga kan nanti dari karena bisa dan yang dizakatkan bukan emasnya dipotong ya. Masa udah potong enggak. Tapi dihitungnya adalah harga emas saat ini berapa misalkan. Kita biasanya cek website Antam misalkan gitu ya. Ini harga emas berapa nih per kita mau itu. Nah, per mau kita bayar. Tinggal dikalikan. Harganya berapa? 25%. Oke, terakhir Kang, ini tentang zakat investasi. Apakah sama seperti zakat emas atau ada beda? Zakat investasi dengan zakat tabungan mirip-mirip ya. Jadi kalau zakat investasi itu berbeda dengan zakat emas, berbeda dengan penghasilan. Kalau zakat emas, zakat investasi, zakat penghasilan itu kita keluarkan ketika dapat ya. Nah, zakat investasi ini adalah zakat yang walaupun investasi banyak turunannya, ada segala macam. Itu hasilnya. Ketika hasilnya sudah sampai nisab, misalkan ya, ambil nyimpan deposito ya. Deposito itu 1 juta. Kemudian hasilnya ada berapa tuh? Ketika minimal hasilnya itu tadi ya, sudah sampai 85 gram maka dikeluarkan. Berarti nilai pokoknya enggak ya? Nilai pokoknya enggak. 2,5 hasilnya. Sama kayak
pernah dengan kita tuh konsultasi, Mas saya punya kontrakan, kontrakan sekian petak gitu. Maka yang dihitung mananya, yang hasil kontrakannya. Dapat berapa? Kita hitung hasil kontrakannya sudah berapa nih? Ternyata sudah kalau sudah masuk nisab, keluarkan 20%. Oke, jadi tadi kita udah sama-sama dengerin penjelasan dari Kang Tantan tentang jenis-jenis zakat dan gimana sih aturannya. Nah, mungkin buat teman-teman yang dengerin ataupun nonton video ini bingung ya, saya gimana juga ngitungnya lupa. Nah, jangan khawatir sebenarnya. Nanti kalau misalnya teman-teman bayar zakatnya pakai aplikasi Alfina, kalau kita ada kerjasama ya, Kang Tantan ya. Jadi teman-teman bisa menunaikan kewajiban bayar zakat lewat aplikasi Alfina. Jadi nanti tinggal download dulu aplikasinya Alfina. Terus nanti di situ ada fitur zakat payment. Nah, di zakat payment itu sebenarnya ada 3 pilihan. Jadi ada zakat penghasilan, tadi ada zakat emas sama investasi. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung itu sebenarnya, jadi tinggal masukin aja angkanya nanti akan dihitungkan otomatis. Jadi udah diswap atau belum. Nah, udah ada kalkulatornya. Kalau misalnya yang diswap ya berarti tinggal membayar kewajiban 2,5% dari kewajibannya. Nah, terus terakhir mungkin sedikit promo juga nih, ada promo. Jadi kebetulan Halovina sama Rumah Zakat punya promo buat teman-teman yang bayar zakat melalui aplikasi Halovina, rutin sampai bulan Juli bisa dapat potongan harga kurban sama dapat 1 super kurban. Wah, menarik banget. Udah pahala, hadiah gitu ya. Kalau saya langsung rutin sih. Cuma 2,5% lah ya, jadi jangan hitungan nanti mensucikan, membersihkan dari kemasan dan juga menambahkan. Siapa tahu setelah bayar zakat rutin ini rezeki kita bertambah, ya lebih berkah dan juga dapat hadiah super kurban 1 sama dapat potongan harga kurban. Oke, paling itu aja obrolan kita kali ini. Terima kasih Kang Danan sekali lagi ya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Vinotalk episode pertama ini ngomongin zakat 101. Singkat waktunya, tapi mudah-mudahan insyaallah ada manfaat juga buat teman-teman yang nonton. Buat teman-teman mungkin yang lagi nonton, yang lagi dengerin ini podcast, jangan lupa di subscribe, like dan share YouTube-nya Halovina di sini. Terus juga bisa di follow sosial medianya Halovina juga ada di sini. Oke. Dan jangan lupa juga dengerin podcastnya di Spotify ya, bisa di Spotify atau di Anchor juga ada Halovina. Paling itu aja. Sekali lagi ya kata terima kasih Mas Tantan. Kita sama bareng-bareng aja ya. Thank you. Assalamualaikum.